Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Akbar dengan NIM 22111300167. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian yang diberikan oleh Bapak Ilham Zulfahmi dengan mata kuliah Ikhtiologi kelas 01. Soal pertama yaitu jelaskan bagian-bagian insang dan fungsi dari tiap bagian tersebut. Yang pertama ada operculum yang berfungsi sebagai pelindung kepala dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu bernapas. Yang kedua yaitu membran branchiostega sebagai katup pada air waktu masuk ke dalam rongga mulut. Yang ketiga ada lekung insang, yaitu tempat melekatnya tulang tapis insang yang terdapat banyak pembuluh dan banyak pembuluh saraf. Yang keempat yaitu pembuluh tapis insang yang berfungsi sebagai mencegah organisme makanan yang masuk ke dalam celah insang. Yang kelima ada lembaran insang yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Yang keenam ada tapis insang untuk menjaga agar tidak ada benda asing yang masuk ke dalam rongga insang tersebut. Yang kedua yaitu mengapa insang dikatakan sebagai organ indikator terhadap perubahan lingkungan. Dalam ekosistem perairan, ikan dianggap sebagai indikator yang berharga dalam pencemaran lingkungan karena berada di puncak rantai makanan akuatik dan diketahui menumpuk racun. Insang ikan adalah organ target pertama dari beberapa xenobiotik karena kontak langsung dengan air. Histopatologi insang terdapat digunakan sebagai biomarker dalam kegiatan penilaian kualitas air dan tingkat pencemaran lingkungan. Soal nomor 3 yaitu faktor apa yang mempengaruhi perbedaan morfologi saluran pencernaan antar spesies ikan. Yaitu ukuran mulut ikan dapat memberikan petunjuk terhadap kebiasaan makan, terutama bila dikaitkan dengan ukuran-ukuran dan tempat gigi berada. Ikan-ikan cucut dilengkapi dengan mulut yang lebar dan gigi yang tajam, yang menandakan mereka termasuk golongan predator terhadap mangsa yang berukuran agak besar yang mungkin bisa ditelan seutuhnya. Ikan yang menelan sepotong kecil makanan biasanya mempunyai bibir yang relatif kecil tanpa dimodifikasi. Pada ikan yang mendapatkan makanan dengan cara menghisap, mereka mempunyai tipe mulut inferior dan memiliki bibir yang tebal. Bibir penghisap ikan perenang bebas berfungsi sebagai organ pencekram batu atau benda-benda lain pada sungai berarus deras. Baik, soal yang keempat yaitu apakah rangkai ikan mempunyai peran membantu reproduksi ikan? Jika iya, sebutkan contohnya. Menurut saya tidak, karena faktor yang mempengaruhi reproduksi pada ikan tersebut yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya meliputi perkembangan gonad dan seksualitas ikan, sedangkan faktor eksternal meliputi keberadaan lawan jenis, suhu, daerah pemijahan, dan keberadaan substrat. Baik, soal nomor 5 yaitu mengapa terjadi perbedaan tulang rangkai ikan? Apakah struktur rangka dapat digunakan sebagai metode identifikasi ikan? Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan pada setiap ikan berbeda-beda habitat hidup dan makanan sehingga berpengaruh dalam bentuk rangka ikan. Dapat karena dari rangka ikan kita dapat mengidentifikasikan jenis atau spesies ikan tersebut. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.